Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat sedang menyaksikan channel Aulan Group bersama saya M. Salihuddin Basri, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini kami sedang berada di SDN 01 Kandis guna melihat profil sekolah ini. Ikuti terus kami. Mungkin sudah berapa lama Pak? Sudah di 13 tahun. Mungkin untuk penerapan belajar sistem di sekolah SD 01 Kades seperti apa Pak? Muridnya harus belajar dengan tertib. Sebelumnya kita harus olahraganya itu yang tertib lah, sportif kita hari. Untuk mengajar Pak, mungkin dari kelas berapa Pak? Kelas 1 sampai kelas 6. Pak, untuk jadwal sendiri, kalau per hari itu berapa kelas Pak yang Bapak ajar? 3 kelas itu 6 jam dalam satu hari. Tapi seluruhnya 24 jam. Ada tambahan? Untuk prestasi, apakah sudah ada prestasi Pak untuk SD ini? Selama Bapak mengajar? Harapan atau ujian? Prestasinya ada kemarin itu tuh apa itu yang perlombaan di Open Ili kemarin tuh dan dapat juara 2 itu di bidang ternak. Artinya kita selama Bapak memimpin mungkin ada prestasi Pak ya untuk sekolah ini Pak ya? Iya. Mungkin harapan ke depan Pak? Harapan ke depan itu mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk olahraganya. Sudah Pak. Iya. Puisi. Membuat puisi karya pribadi. Puisi banyak jenis yang kita pelajari kemarin ya, puisi ya. Ada puisi berdasarkan gambar, ada puisi karya pribadi, dan ada puisi apa lagi yang kemarin kita buat. Nah, berbagai macam. Ada kita buat puisi yang berdasarkan gambar. Siapa kemarin sudah buat yang berdasarkan gambar? Coba siapa yang sudah buat berdasarkan gambar kemarin? Gambar apa yang kita buat? Ingat tak? Gambar polisi. Jadi dari gambar polisi itu kita bisa merangkai sebuah puisi yang berjudul polisi. Kalian lihat gambar yang ada di buku kita. Apa tadi gambarnya? Gambarnya polisi. Coba kita lihat lagi. Nah, selain dari gambar polisi, ya, puisi. Membuat puisi karya pribadi. Puisi banyak jenis yang kita pelajari kemarin ya, puisi ya. Ada puisi berdasarkan gambar, ada puisi karya pribadi, dan ada puisi apa lagi yang kemarin kita buat. Nah, berbagai macam. Ada kita buat puisi yang berdasarkan gambar. Siapa kemarin sudah buat yang berdasarkan gambar? Coba siapa yang sudah buat berdasarkan gambar kemarin? Gambar apa yang kita buat? Ingat tak? Gambar polisi. Jadi dari gambar polisi itu kita bisa merangkai sebuah puisi yang berjudul polisi. Kalian lihat gambar yang ada di buku kita. Apa tadi gambarnya? Gambarnya polisi. Coba kita lihat lagi. Nah, selain dari gambar polisi, baiklah, pelajaran PKN ya tadi, yaitu masalah setiap warga negara mempunyai tanggung jawab. Jadi baik besar kecil kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Seperti kamu, siswa sekolah di SDN 01 Kandis mempunyai tanggung jawab. Misalnya kalau sekolah pagi-pagi harus apa? Tiket kelas. Terus apa lagi? Tiket apa lagi? Tiket halaman. Nah, itu adalah tanggung jawab kamu sebagai siswa SDN 01 Kandis. Saudara pemirsa, kalau tadi kami sudah melihat ke kelas proses belajar mengajar dan juga
mengikuti dan berwawancara dengan guru olahraga di sebelum acara ini, maka ini giliran kami untuk wawancara eksklusif dengan kepala sekolah, ada juga kepala desa. Bangga rasanya kita hadir beliau di sini seperti sekolah-sekolah yang lain, dan ada komite, ada guru PAI dan operator. Ibu, Bapak, assalamualaikum. Sehat Pak ya? Bu, ya kalau sehat ini kan enak komunikasi. Komunikasi ini pemecah seluruh masalah. Kalau tidak berkomunikasi, kepala pening, persoalan tidak selesai. Tapi kalau komunikasi, insya Allah semuanya akan bisa diselesaikan. Bu, kepala sekolah, sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Lebih kurang 5 tahun. 5 tahun? Iya. Ya, 5 tahun artinya di sini terus ya? Tidak Pak, 4 tahun di SD 5 Kandis. Oh, kami di sini sudah berapa tahun? 1 tahun Pak. 1 tahun ya? Angkatan Januari tadi ya? Iya. Ya, Januari. Februari. Oh, Februari ya? Ya. Di sini ada berapa rombel, berapa kelas, berapa tenaga pengajar? Di sini tenaga pengajarnya 10 orang Pak. Ya, ya. 11 orang, 1 kepala sekolah, 9 guru, 1 operator. Operator. Rombelnya 6 rombel, 6 rombel. kelas. Ya, antara rombel dan kelas sinkron ya? Iya. Cukup artinya ya? Cukup. Tidak ada yang tidak sekolahnya paralel, tidak ada ya? Tidak. Langsung. Nah, tentu Ibu sudah menjadi kepala sekolah sudah 5 tahun, di sini sudah hampir setahun. Apa ke depan inovasi Ibu untuk membangun meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah seperti apa? Kami kepengen Pak, yang terutama untuk keamanan dan untuk menjaga sekolah ini supaya aman, dan saya sebagai kepala sekolah ingin meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama mengenai disiplin. Ya. Guru-guru diharapkan datangnya tepat waktu. Ya. Jam 7 harus di sekolah, jam 7.30 kita harus sudah belajar di dalam kelas. Selama ini kalau guru-guru tinggal di sini atau ada yang tinggal di luar sini? Ada yang di luar, Ada yang di luar. tetap di desa ini, ada yang di luar. Tapi artinya mereka tetap datang tepat waktu ya? Iya. Tapi disiplin tetap Berjalan. diawasi ya? Iya, Iya. berjalan. Bagaimana dengan kedatangan murid-murid? Murid kadang-kadang jam 6.30 sudah ada Pak. Oh, sudah ada. Artinya duluan murid ya dari guru Iya. atau barang mungkin ya? Kadang barang. Artinya tidak ada masalah ya soal Tidak kedatangan murid, kehadiran murid dengan tenaga pengajar. Tidak ada Pak. Ya. Berapa tenaga pengajar di sini? PNS berapa? Di Honor sini berapa? tenaga pengajarnya 7 orang. 7 orang. Ya, ya. Ini yang PNS Pak. Ah. Kepala sekolah itu. Ya, ya, ya. Yang honornya 4 orang. 4 orang. Honor itu untuk menutup kekurangan guru PNS. Iya. Iya, 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 iya. Selama ini ada prestasi-prestasi sekolah di bidang mata pelajaran? Tadi kami sempat melok lomba Pak. Ya. Lomba ke yang baru student fest tadi. Oh, iya, iya. Iya. Ya. Bukan permasalahan kalah menang, yang penting Iya, yang penting untuk meningkatkan ikut. membentuk karakter dan wawasan, yang penting keluar. Nanti Iya. sudah ikut Bu ya? Sudah. Ke depan mungkin akan ditingkatkan lagi perlombaan mengirim anak-anak keluar, belajar Insya keluar. Allah Pak. Iya. Dan ini untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi dan lebih banyak lagi kegiatan itu diikut Iya. sertakan. Ada rencana Ibu untuk fasilitas sekolah apa ke depan? Yang kedepannya kami minta dengan Kepala Desa atau Bapak Komite Ya. di sini Pak, kami minta bantu pagar itu Pak. Oh, pagar. Berapa banyak Bu? Sekeliling atau itu? Kalau bisa sekeliling, kalau tidak bisa cukup yang di depan sini saja Pak. Oh ya, untuk keamanan Bu ya? Iya, pertama untuk keamanan, yang kedua untuk keindahan Iya. di sekolah kita ini. Iya. Kalau selama ini komitenya perannya seperti apa? Komite di sekolah perannya cukup bagus di sekolah kita Artinya ini. selain tenaga pikiran, katanya tadi pernah ada bangunan ya? Mungkin Pak, kata Bapak Komite tadi sudah ada pernah bangun pagar sini, tapi waktu itu saya belum di sini. Ya, artinya sudah pernah. Sudah pernah. Ya. Tinggal bagaimana sekarang ini Ibu mengajak mereka, termasuk mungkin Pak Desa. Kepala Desa, iya. Iya kan? Tinggal artinya Kepala Desa, saya ingin Kepala Desa, Pak Kepala Desa. Selamat siang ya. Masih baru, anyar ya. Semangat masih menggebu-gebu. Baru 2 bulan. Iya, iya. Ini masalah pendidikan ini kan bukan cuma tanggung jawab sekolah, Iya. bukan cuma tanggung jawab guru,
kepala sekolah, tapi tanggung jawab bersama. Termasuk saya menjauh di sana, tetap harus perhatian dengan pendidikan. Ada rencana Bapak tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu, perlu bikin pagar. Ada rencana Bapak untuk membantu kegiatan pendidikan di sini? Nanti kan kalau soal pagar, nanti kan aku tanyakan dulu Ya. di BD Pendamping Desa dan di kabupaten Ya. masalah dana tadi kan. Nah, Kalau bisa BD tadi, kalau bisa untuk direlokasi untuk pagar Ya. sekolah itu, kenapa tidak? Ya? nah kenapa tidak boleh ya? Tapi kami harus Ya. dengan Pusdes, Ya. gitu kan. Jadi kami selaku pemerintah ini Ya. siap mendukung kalau itu Ya. memang pantas Ya, untuk. paling tidak mencari jalan lain. Nah. Ya, paling tidak kan? Pokoknya kami siap mendukung untuk pendidikan. Ya. Artinya tinggal Pak Sekolah, tinggal koordinasi kan. Dan ini ada juga Pak Komite silakan dengan Pak siapa nama Pak? Pak Irawan. Pak Irawan, bagus sekali namanya Pak Irawan. Nama keren itu. Sudah berapa lama jadi komite? Ya, terima kasih Pak. Lebih kurang hampir 10 tahun Pak. 10 tahun? Iya. Wow. 10 tahun. Mungkin benar kata Ibu tadi kan pembangunan pagar yang sebelumnya Ibu belum ada kan. Dulu pernah ya bangun sini? Pernah itu. Iya, iya. Mungkin Sumbangan murni wali murid atau ada bantuan-bantuan lain? ada bantuan lain, ada itu wali murid. Murid ya. Pernah di Kepala Desa juga mungkin sana itu ya? Saat itu mungkin ya. Iya, ya. Masih Pak siapa kerja dulu mungkin ya? Bukan Pak ini masih Pak Kasyadi. Oh, Kak ya. Pak Kasyadi. Meninggal Kak Sembiau? Meninggal. Ya. Sudah meninggal. Kenapa ya saya? Ya. Wah, ini ke depan bagaimana rencana? Nah, mungkin Pak? ke depan itulah tadi kata Ibu Kasek dengan Bapak Kepala Desa kan, mungkin kami akan berkolaborasi kan, bagaimana mewujudkan ya untuk keamanan tadi kan, untuk keamanan lah yang penting kan, ya. itu yang jalannya tuh siswanya waktu keluar main kan istirahat tidak berkeliaran kan, dengan adanya dibangun pagar keliling kan. Apalagi sekarang musim banyak pendengaran ya. Nah, mungkin sekarang tuh ada yang dengar kata-katanya nak nyulik anak kan. Jadi disitulah kami itu termotivasi kan. Nah, mungkin ke depan kami akan kerjasama dengan Jadi KDS kalau kita kan. sudah antisipasi bersara di kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin itu. Ya. Oke, makasih Pak. Nanti bersama lagi ya. Ya. Saya ingin ke operator. Pak Operator, selamat siang. Pak Operator dengan Pak siapa? Pak Antoni, Pak. Pak Antoni, bagus juga namanya. Bagus, Perawan Antoni. Pak Desa. Mengurusi operator ini sudah berapa tahun? Kalau menghonornya dari 2010, 2010. operator di bidang IT lah. PNS Pak? Nah, PNS? Bapak PNS? Bukan. Oh bukan. Mas Lama. Oh ya ya. Jadi dari 2012. Oh 2012. 2012. Ya ya. Urusan dengan IT karena waktu itu memang program pemerintah seluruh ada istilah Dapodi. Ya ya. Dari 2012 itu sampai sekarang. Dan alhamdulillah yang kami rasakan dari proses pemula awal nggak tahu, alhamdulillah sekarang tinggal berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah di bidang Dapodi. Cuman saja kan bahasan itu untuk peremajaan IT nih, peremajaan alat. Mungkin sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita butuh juga yang laptop yang mungkin speknya lebih tinggi. Tapi sekarang sudah ada ya? Sudah ada. Ya, mungkin pembaruan ya, sering kemajuan zaman tadi ya. Ya. Tapi ini apa? Programnya lengkap juga ya, yang sekarang ada. Program cukup lengkap. Ya. Pernah nggak satu saat atau selama ini data sudah terhimpun, sudah ini tinggal akses, tiba-tiba lampu mati atau ada kendala-kendala lain? Kalau masalah lampu sering Pak. Sering ya? Karena di kita ini lemnya berbeda kan dari Oki dengan Oki. Iya. Nah itu sering kendala di lampu. Makanya kita pekerjaan kadang kita bawa ke rumah. Jadi time limitnya malam pukul 12 ke atas. Karena sinyal juga kita berbagi kan banyak pemakai. Jadi di pukul 12 ke atas itu udah berkurang. Artinya sering bawa pekerjaan ke rumah ya? Sering. Ya sudah menjadi rutinitas ya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah. Amin. Yang penting semua kepentingan Dapodik terselesaikan ya. Tinggal di kepala sekolah mah agak emang memikirkan honornya. Alhamdulillah aman. Aman ya. Ya
saya ingin ke Guru Pai. Ibu Guru Pai, bagaimana dengan pendidikan agama di sekolah ini? Untuk pendidikan agama ini, buku-bukunya alhamdulillah Pak sudah lengkap ya? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang dari kelas 1 itu sudah diajarkan walaupun dia sudah belajar di rumah masing-masing ya, tempat ngaji, yang huruf hijaiyahnya itu diajarkan lagi di sekolah. Diajarkan. Itu artinya seiring dengan program bupati ya? Iya. Yang kalau mau ingin masuk sekolah SMP harus bisa baca tulis Al-Quran. Iya. Artinya di sini sudah dilaksanakan? Sudah. Sudah dilaksanakan semenjak ada program itu atau sebelum? Sebelum itu, selama saya Guru Pai, insya Allah sudah diajarkan. Selain dari itu yang perlu kami tanyakan juga, kendala-kendala tentang kendalanya itu yang anak-anak yang kalau mau nulis Al-Quran itulah yang belum agak bisa yang dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau kelas 4, 5, 6 alhamdulillah karena dibantu dengan ngaji di luar. Di luar. Iya. Tapi artinya ibu juga memonitor anak-anak, kegiatan anak-anak di luar sekolah ya? Tidak, karena kami ini tempatnya agak jauh dari sini. Oh, di sini. Tapi tahu bahwa anak-anak di rumah juga ngaji. Iya. Iya. Artinya monitor juga itu kan. Iya. Walaupun tidak dikunjungi satu persatu kan. Artinya ibu menjalankan juga pengawasan walaupun jauh kan? Iya, ditanya. Ditanya kan? Ngaji apa enggak di sini? Iya. Selain dari itu prestasi-prestasi di bidang keagamaan pernah ada? Ikut lomba-lomba? Kalau lomba untuk di sekolah ini belum Pak ya, tapi sering dengar-dengar dengan guru-guru ngajinya. Oh, di luar sekolah ya? Bapak kita operator ini guru ngaji. Oh, iya. Di rumahnya ada guru ngaji. Jadi pernah dengar itu. Kalau ke depan bagaimana rencana ibu untuk anak-anak supaya ngikuti lomba-lomba? Ya, insya Allah kalau ada undangan dari kabupaten kami usahakan atau kecamatan kami usahakan. Kalau rutinitas masalah keagamaan di sini ada apa seperti apa? Kalau bulan Ramadan ada pesantren kilat biasanya diberi masukan anak-anaknya. Ada baca Yasin bersama? Iya ada setiap hari Kamis. Oh setiap hari Kamis bukan hari Jumat ya? Bukan hari Kamis pagi. Itu seluruh murid dari kelas 1 sampai 6? Iya, 1 sampai 6 seluruh guru. Iya. Artinya ada aktivitas ya? Iya. Setiap itu secara bersama-sama? Iya. Dan kalau di luar sekolah ada pengajian? Iya, ada anak-anak sendiri yang mimpinnya. Iya. Yasin dengan doa. Iya. Jadi ikuti kalau kawasi ya? Iya. Ya, Bu, terima kasih banyak ya. Iya. Kembali ke Pak Sekolah. Pak Sekolah, di akhir waktu mungkin ada himbauan Ibu. Sekarang kan informasi ini sudah di ujung jari. Penggunaan HP ini kan sudah semua kalangan sudah memakai itu. Di dalam HP ini kan 50-50 katakanlah. Mungkin lebih banyak negatif daripada positifnya. Kalau tidak diawasi, anak-anak ini mungkin di sana banyak yang dibimbang. Bagaimana? Di sekolah apa boleh bawa? Di sekolah kita ini kalau ada kepentingan boleh Pak. Ya. Kalau tidak ada kepentingan dilarang. Contoh kepentingannya seperti seperti yang kemarin itu ada kita ngikut. Bagaimana? Kami mengimbau pada orang tua agar selalu memperhatikan anak-anak di rumah, jangan sampai dia lihat yang bukan tempatnya atau belum bisa dia dilihat, dilihatnya itu diperhatikanlah. Ya, artinya diimbau pada wali murid ya, orang tuanya. Mungkin saya ingin Kepala Desa terkait Pak Desa kalau dari bawaan saran pendapat tentang kemajuan pendidikan juga dan tentang mungkin penggunaan HP pada masyarakat dan ini karena masyarakat itu perlu juga dihimbau kan supaya jangan salah guna tentang HP saya kan Pak Kais. Masalah HP ini sebenarnya ada positif dan negatif. Ya. Itu kan. Dan juga di masyarakat ini kan menjaman. Ya, masyarakat setiap tuntutan sudah. Tuntutan untuk keperluan kan. Ya. Jadi semua orang itu mungkin udah punya HP semua. Ya. Tapi setidaknya kan kita sebagai orang tua harus mengawasi anak kita yang umur di bawah 5 tahun itu harus benar-benar diawasi.
Jangan sampai anak kita kecanduan HP, melihat yang tidak wajar. Nah, jadi kita sebagai masyarakat juga kan, orang tua misalnya diawasi. Sebagai pemerintah desa juga. Kami sebagai pemerintah desa menghimbau juga kayak gitu kan, harus diawasi baik anak-anak yang di bawah 5 tahun. Mungkin Pak Komite ada himbauan kepada wali murid karena anggota Bapak ini kan wali murid semua. Silakan Pak. Ya, sebenarnya kami tidak banyak yang dihimbau terhadap sekolah saja, kami ingin mengimbau sebab sewaktu istirahat anak-anak itu kan supaya jangan belanjanya keluar, sebab di belakang sudah ada kantin kan. Nah, jadi kita mudah memantaunya kan, jajanan apa yang mereka beli. Nah, kalau jajan keluar itu kita tidak tahu Pak, yang datangnya orang dari luar itu kita tahu kan. Nah, sedangkan di belakang sudah ada kantin kan, supaya mereka jajan tetap di kantin di belakang, dan orang di luar itu kalau diusahakan jangan disuruh masuk. Itu kayak kami himbau dengan pihak sekolah. Mungkin di kepala sekolah ada himbauan baik kepada wali murid, kepada murid-murid yang sedang sekolah, apa yang disampaikan oleh Pak Komite. Silakan Bu. Terima kasih. Termasuk kepada guru-guru untuk disiplin. Terima kasih kepada Bapak Komite dan Bapak Kepala Desa dan guru-guru semua, untuk kita untuk kedepannya sama-sama kita minta bantuan untuk memperlancar atau mempermudah di sekolah kita ini supaya lebih baik ke depannya. Kalau bisa, demikian wawancara eksklusif kami dan waktu yang singkat, tapi sudah banyak informasi yang kita dapat. Insya Allah ini akan menjadi masukan pemerintah kabupaten, masukan masyarakat, bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah ini. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah yang mengampun. Kami akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.